Legenda Danau Lipan, Kalimantan Timur. Adik-adikku yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan channel ini dengan cara klik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Selamat menonton ya. Dahulu kala, negeri Muara Kaman dipimpin oleh seorang ratu yang cantik dan berkulit amat putih. Namanya Ratu Aji Bidara Putih. Dia suka sekali menyirih. Konon kabarnya, jika dia sedang menyirih dan meminum air sepahannya yang berwarna merah, orang dapat melihatnya mengalir dari kerongkongannya. Banyak pangeran, raja, bangsawan, dan bahkan rakyat biasa yang hendak meminangnya. Namun, Ratu Aji Bidara Putih belum menentukan pilihannya. Suatu hari, datanglah sebuah kapal dari negeri Cina. Kapal itu membawa rombongan Raja Cina yang hendak meminang Ratu Aji Bidara Putih. Mendengar kedatangan mereka, Ratu Aji Bidara Putih pun menyiapkan pesta penyambutan. Ternyata, Raja Cina tak ikut menghadiri pesta. Dia hanya mengirim utusannya untuk menyampaikan lamarannya. Ratu Aji Bidara Putih pun tak langsung memutuskan. Dia meminta waktu untuk berpikir. "Silakan, Ratu, namun terimalah hadiah dari raja kami ini," jawab utusan itu sambil menyerahkan barang-barang antik dari emas dan beberapa keramik Cina. Seusai pesta, Ratu memanggil salah seorang menteri kepercayaannya. "Paman, aku tak bisa sembarangan menerima lamaran. Maukah paman menyelidiki raja Cina ini untukku?" Sang menteri pun setuju. Beliau menyelinap masuk ke dalam kapal rombongan kerajaan Cina itu dan mencari celah untuk mengintip. Namun, ternyata semua pintu-pintu di kapal itu tertutup rapat. Sang menteri hanya bisa mendengar suara-suara dari balik dinding milik kapal. "Silakan, Baginda," kata seseorang dari balik dinding. Sang menteri menyeringai, "Aha, ini pasti kamar raja." Dia pun terus menguping. Tak lama kemudian, dia mendengar suara-suara aneh. Dia tak tahu bahwa sebenarnya saat itu Raja Cina sedang bersantap sambil menyeruput teh panas. Karena sang menteri tak bisa melihat, dia hanya bisa mendengar suara decapan dan seruputan yang keras. "Suara apa itu ya? Rasanya mengingatkanku pada sesuatu," gumam sang menteri. Sedetik kemudian, wajahnya memucat. Dia lalu terburu-buru kembali ke istananya. "Ratu, jangan menikah dengan raja itu. Dia bukan manusia. Aku mendengar suara mirip babi hutan dan anjing dari biliknya. Mungkin dia adalah jelmaan babi hutan atau anjing. Pokoknya, Ratu jangan menerima pinangannya." Ratu pun terkejut. "Benarkah? Jika begitu, besok aku akan mengembalikan barang-barang pemberiannya." Keesokan harinya, Ratu mengirimkan utusan ke kapal Raja Cina itu. Melalui utusannya, Ratu dengan tegas menolak pinangan Raja Cina. Raja Cina amat murka dan tersinggung mendengar penolakan itu. Beliau lalu memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang negeri Muara Kaman. Dalam sekejap mata, negeri Muara Kaman berhasil dikuasai oleh pasukan negeri Cina. Jumlah pasukan negeri Muara Kaman kalah banyak dibandingkan pasukan negeri Cina. Ratu Aji Bidara Putih berpikir keras. Ia harus menyelamatkan istananya. Sebentar lagi pasukan negeri Cina itu akan memasuki istananya dan pasti mereka akan memaksanya menikahi sang raja. Ratu berusaha memenangkan pikirannya. Dia lalu berdiam diri, lalu mengunyah sirih sebanyak yang ia mampu. Kemudian, kunyahan sirih itu digenggamnya erat-erat.
Jika benar aku ini keturunan raja-raja yang sakti, maka sirih ini akan mampu mengusir musuh-musuh yang sedang menuju ke sini," teriaknya sambil melempar genggaman sirih di tangannya. Ajaib, kunyahan sirih tadi berubah menjadi lipan-lipan raksasa yang amat banyak jumlahnya. Lipan-lipan tersebut menghadang serbuan para prajurit negeri Cina dan bahkan mengejar mereka sampai ke kapalnya. Prajurit-prajurit itu lari ketakutan, namun lipan-lipan raksasa itu terus mengejar mereka. Lipan-lipan raksasa itu lalu membalikkan kapal Raja Cina itu hingga tenggelam. Tempat bekas tenggelamnya kapal itulah yang kini disebut dengan Danau Lipan.